luar biasa. Kakak percaya adik-adik semua yang di rumah juga kabarnya pasti luar biasa. Bersyukur dek, kita masih ada di tahun ini. Dan selamat tahun baru buat semua adik-adik, juga orang tua yang di rumah. Kita akan beribadah di hari ini, tapi kita masih tetap beribadah di rumah ya adik-adik. Tetap masih ibadah online. Selamat hari Minggu buat kita semua. Sebelum kita memulai ibadah ini kak, kita akan bernyanyi dari lagu Bersuka di Dalam Tuhan. Selamat pagi adik-adik sekolah minggu, selamat hari Minggu. Sebelum masuk kita, ada baiknya kita ambil sikap saat teduh. Mari kita saat teduh sejenak. Amin. Kita bernyanyi. Adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Terlebih dahulu persiapkan hati dan pikirannya ya adik-adik. Sebelum kita memulai ibadah, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 17 ayat 1, Tuhan Allah hadir. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Tunjukkan cara yang benar memberi pujian padamu. Bukakan hatiku mendengar dan menghayati firman-Mu. Kita berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat kita pada minggu ini diambil dari hukum titah yang pertama sampai titah yang keempat. Demikian bunyinya. Titah pertama,
Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun, yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Titah keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Sama-sama kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Kita akan mengaku dosa-dosa kita yang sudah kita lakukan dalam 1 minggu ini. Tapi sebelumnya kita mengangkat lagu pujian dari buku ND nomor 169 ayat 1, Ho si Pangoluang. Sama-sama kita mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Amin. Epistel kita pada minggu ini diambil dari kitab Injil Markus pasal yang pertama, ayat yang keempat sampai yang ke-11. Kita baca sama-sama. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia membaptis kamu dengan Roh Kudus. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak, dan roh seperti burung merpati turun di atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Demikian epistel kita. Kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi. Adik-adik, kita akan mengaku iman kita secara bersama-sama. Tapi sebelumnya kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 280 ayat 1 tambah 3, Aku Percaya.
Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama, kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Kita bernyanyi. Adik-adik, kita akan mendengarkan cerita Alkitab yang dibawakan oleh Amang Pendeta Eka Manalu. Tapi sebelumnya mari kita bernyanyi dari buku ND nomor 666 ayat 1, Ikondo Buanota Barita. Selamat pagi adik-adikku semuanya. Apa kabarnya di pagi hari ini, di hari Minggu ini? Yang pastinya adik-adikku telah banyak dapat kabar sukacita melalui tahun baru yang sudah kita lewati beberapa hari yang lalu. Oleh sebab itu adik-adikku, di hari Minggu pagi ini, di kebaktian secara online yang telah kita lakukan pada saat ini, yang walaupun sampai pada hari ini kita belum bisa beribadah di gereja kita, mari kita ikut juga mendoakan dan kita berdoa. Di pagi hari ini kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa atas berkat dan penyertaan-Mu. Kami dapat beribadah yang walaupun secara online di kebaktian Minggu Sekolah Minggu HKBP Jambi 1. Kiranya Tuhan yang senantiasa membuka hati dan pikiran hati adik-adik kami semuanya yang beribadah di rumah masing-masing, dan sampaikanlah Tuhan firman kebenaran-Mu sehingga adik-adik kami semuanya dapat melaksanakan firman kebenaran-Mu. Kami juga rindu ya Tuhan untuk kegiatan ibadah minggu kami. Kiranya Tuhanlah yang memberikan sukacita itu melalui hilangnya penyakit COVID-19 ini dari tengah bumi yang sedang melanda. Tuhan, berfirmanlah Engkau, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Adik-adikku semuanya, firman Tuhan di minggu ini yaitu dari surat Paulus kepada jemaat Filipi, dari pasal yang kedua ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Mari adik-adikku semuanya yang di rumah kita membuka Alkitab kita, sembari membuka sama-sama kita untuk ikut membacanya. Demikian firman Tuhan buat kita adik-adikku dari perikop nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus.
Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan buat kita adik-adikku semuanya. Selamat tahun baru adik-adikku. Apa kabarnya? Sehat? Secara jasmani dan rohani? Ya, pasti secara jasmani. Mungkin adik-adikku semuanya telah ada yang liburan atau ada yang lagi liburan bersama ke bapak mama keluarga di sekitaran Jambi atau pulang kampung. Yang pastinya jiwa, hati, pikiran kita semuanya akan tertuju dari firman ini. Oleh sebab itu, di tahun baru ini kita akan memulai aktivitas sekolah minggu melalui firman dari Filipi 2 ayat 1 sampai 5 ini. Sebelum Amang memulainya, mari adik-adikku semuanya Amang ajak untuk melihat video berikut ini. Di sebuah hutan yang sangat indah, dihuni banyak berbagai jenis binatang. Di antara mereka, hiduplah 2 ekor kambing jantan yang hidup saling berdampingan. Yang satu bernama si Janggut, tinggal di sisi barat hutan, dan yang satu lagi bernama si Tanduk yang menghuni di sisi timur hutan. Mereka adalah 2 ekor kambing jantan yang sangat sombong. Mereka seringkali menyombongkan diri mereka kepada binatang-binatang lain di hutan. Lihatlah aku bertubuh besar, kulitku putih, dan janggutku sangat mempesona. Tidak ada yang bisa menandingi keindahan diriku. Akulah binatang yang paling beruntung di hutan ini, kata si Janggut. Di sisi lain, si Tanduk pun tidak kalah sombongnya dengan si Janggut. Lihatlah aku mempunyai tanduk yang sangat kuat. Tandukku panjang dan melingkar dengan begitu indah. Aku yakin tidak ada yang dapat mengalahkan keelokan tandukku. Tubuhku pun kekar dan kuat. Semua penghuni hutan sangat tidak menyukai kesombongan mereka berdua. Pada suatu hari, turun hujan yang sangat lebat di hutan dan menyebabkan salah satu pohon besar tumbang. Pohon tumbang itu menjadi jembatan di atas sungai yang memisahkan 2 sisi hutan tersebut. Keesokan harinya di sisi barat, si Janggut sedang berjalan-jalan melihat keadaan hutan. Ketika si Janggut sampai di pinggiran sungai, dia melihat pohon tumbang yang menjadi jembatan menuju ke sisi lain hutan yang belum pernah didatangi sebelumnya. Aku belum pernah melihat hutan di sisi timur. Aku yakin penghuni di sana akan kagum apabila melihat diriku dengan keindahan janggutku. Mereka akan terpesona melihat aku. Aku harus ke sana. Di tempat yang hampir bersamaan di sisi timur hutan, si Tanduk juga sedang berdiri di pinggir sungai. Dia pun melihat pohon tumbang yang menjadi jembatan
untuk menyeberangi sungai. Wah, aku belum pernah ke sana. Aku ingin menyeberangi sungai. Penghuni hutan di sana pasti memuji dengan keelokan tandukku. Mereka harus mengetahuinya. Aku harus menyeberang. Di saat yang sama, si tanduk dan si janggut segera melintasi jembatan di atas sungai. Akan tetapi, jembatan itu tidak dapat dilintasi secara bersamaan. Di tengah jembatan, mereka saling bertemu. Si tanduk dengan marahnya pun berkata, "Hai, kamu harus minggir, karena aku akan melewati jembatan untuk dapat tiba di sisi lain dari hutan ini. Aku tidak mau jatuh ke dalam sungai. Aku paling berhak untuk melintasi jembatan ini, karena aku adalah si janggut. Janggutku indah, tidak sepertimu yang tidak mempunyai janggut sepertiku." Mendengar itu, si tanduk pun tidak mau mengalah. "Hai si janggut, kamulah yang harus minggir. Aku pun tidak mau jatuh ke dalam sungai dan mati tenggelam. Biarkan aku melintasi jembatan ini, karena aku akan memperlihatkan keelokan tandukku kepada penghuni di sana." Mereka berdua tidak ada satupun yang mau mengalah. Sama-sama saling memaksakan untuk melintasi jembatan tersebut. Mereka pun berkelahi. Sangat disayangkan karena keegoan dan kesombongan mereka, si janggut dan si tanduk akhirnya jatuh ke dalam sungai yang sangat dalam. Mereka pun hanyut terbawa arus sungai yang begitu deras. Nah, adik-adikku, semuanya tadi kan sudah melihat itu videonya, bagaimana video tadi menceritakan 2 ekor kambing, yaitu si janggut dan si tanduk. Nah, abang mau bertanya juga nih adik-adikku, ketika kita akan memulai yang namanya tahun baru ini, kita akan berjalan di tahun 2021 ini, pernah nggak adik-adikku lihat orang sombong? Yang pasti sudah pernah ya. Nah, gimana sih adik-adikku orang sombong itu? Ya, yang pastinya sifatnya sama seperti yang kita lihat melalui video tadi, yaitu 2 ekor kambing, si janggut dan si tanduk tadi. Nah, orang sombong itu yang pastinya yang pertama itu yang boleh kita lihat adik-adikku adalah orang yang suka pamer. Orang sombong itu juga adalah orang yang susah minta maaf. Benar? Pasti ada ya yang susah untuk minta maaf. Karena apa? Karena dia sudah banyak melakukan ataupun ada melakukan yang namanya kesalahan kepada teman dan orang lain. Nah, orang sombong itu juga susah untuk yang namanya mengucapkan terima kasih kepada teman, sahabat, dan yang lainnya atas kebaikan-kebaikan mereka di dalam hidupnya. Dan orang sombong itu adik-adikku, itu tidak mau yang namanya melayani orang lain. Maunya dilayani, ini makanannya, ini minumnya, ini bolamu, ini semuanya dilayani, ya kan? Maunya seperti itu. Tidak mau dia membantu, tidak mau dia melayani, tapi dianya mau hanya untuk menyuruh-nyuruh orang. Oke, nah adik-adikku, sekarang melalui firman ini, bagaimana caranya adik-adikku semua yang ada di rumah, cara untuk menghindari sikap sombong. Dan disinilah kita juga belajar untuk semua adik-adikku yang mendengarkan firman ini, belajar untuk rendah hati di minggu pagi ini, bukan hanya sampai di sini, tapi terus menerus mulai dari hari ini sampai kepada tahun 2021 ini. Nah, kabar sukacitanya pada pagi hari ini Amang kasih kabar sukacitanya dari sahabat
teman, dan seorang pelayan bagi Tuhan Yesus namanya Paulus. Paulus orang yang gemar sekali memberitakan yang namanya kabar sukacita, kabar baik, yaitu firman Tuhan. Dan kabar sukacita yang paling bagus lagi adik-adikku, sampai sahabat Tuhan Yesus itu yang bernama si Paulus itu sendiri di penjara, tetap dia memberitakan yang namanya nasihat-nasihat dari firman Tuhan melalui kurungan penjara. Paulus tidak sombong, tidak ada yang disombongkannya. Paulus tetap mau untuk melayani, mau membantu orang lain. Dan dikatakan kepada kita semuanya, adik-adikku, sempurnalah sukacita kita, sempurnalah kebahagiaan kita. Kita mulai dari minggu pagi ini untuk menjalani tahun 2021 ini melalui firman Tuhan, melalui sukacita daripada Paulus itu, untuk semua adik-adikku, untuk guru-guru sekolah minggu, untuk semua orang tua adik-adik kami, bahwasanya nasihat daripada Paulus yang kita terima dari awal minggu ini adalah yang pertama. Mari adik-adikku semuanya, kita lihat di ayat yang kedua. Mari ikut semuanya, guru-guru sekolah minggu, orang tua, dan bahkan adik-adikku semuanya, sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan, dengan cara bersikap rendah hati. Itu yang pertama. Buat adik-adikku, jangan suka pamer, jangan ada yang dipamerkan. Kalau ada itu buat dirimu, lakukanlah itu untuk kebaikanmu, untuk kebaikan orang-orang yang ada di sekitar. Perbuatlah yang lebih baik untuk segala kepunyaanmu. Kalau kamu berbuat kesalahan, harus, dan memang harus buat adik-adikku meminta maaf, karena kita akan memulai perjalanan hidup. Kita harus memulai yang namanya hati yang bersih adik-adikku. Dan maulah berterima kasih kepada semua sahabat-sahabat kita, kepada teman-teman kita, atau orang tua kita, bapak, mama, kakak, abang, adik-adik semuanya harus mau berbuat, mengucap syukur kepada mereka semua karena kebaikan untuk adik-adikku selama tahun 2020 dan sampai pada tanggal 10 ini. Sudah 10 hari kita menjalaninya. Yang kedua adik-adikku, mari kita lihat juga dari ayat yang kedua itu juga, Amang juga akan mengarahkan, mari semuanya kita yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, kita sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan, dengan cara bersikap mengutamakan kepentingan semua orang daripada kepentingan pribadi kita adik-adikku. Jadi sikap menjelek-jelekan, sikap untuk berbuat jelek kepada orang lain, kepada teman, kepada sahabat, harus dirubah mulai hari ini, minggu pagi ini, dan sekarang. Sifat itu harus dirubah secara total untuk kehidupan kita adik-adikku. Sifat yang mengatur, sifat yang menyuruh-nyuruh, menyuruh bapak, menyuruh mama, menyuruh kakak, yang ogah-ogahan untuk bekerja atau yang ogah-ogahan mengerjakan pekerjaan di rumah, baik itu tugas sekolah yang harus dikerjakan di rumah, harus dirubah juga adik-adikku. Dan semuanya
yang mendengarkan firman ini maunya mau membantu pekerjaan-pekerjaan orang lain. Itulah yang boleh kita lihat adik-adikku, cara kita menghindari sikap sombong yang akan hadir dalam perjalanan kehidupan kita. Dan itulah cara kita untuk belajar adik-adikku. Oleh sebab itu, Paulus ingin mengajarkan kepada kita adik-adikku, semuanya yang mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, sehati sepikir dalam kehidupan ini, pola hidup yang rendah hati dan pola hidup untuk mementingkan kepentingan orang banyak daripada kepentingan pribadi kita. Kiranya Tuhan memberkati adik-adikku semua dalam mendengarkan firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa atas berkat dan lindungan-Mu, di mana kami dapat menjalani hari-hari demi hari-hari yang sudah kami lalui 1 tahun, yang sudah kami lewati tahun 2020. Dan di pagi hari ini kebaktian sekolah minggu telah dilaksanakan gereja HKBP Jambi 1. Kami akan memulai aktivitas kami. Kami akan memulai segala kehidupan yang akan kami jalani beserta dengan seluruh adik-adik kami sekolah minggu yang masih berada di rumah masing-masing, dengan pola sehati sepikir, sikap yang rendah hati, dan sikap yang mementingkan kepentingan untuk semua, bukan untuk kepentingan pribadi saja. Ajari kami ya Tuhan, seperti Paulus mengajari kami pada saat ini melalui firman-Nya, kabar sukacita itu sempurnakanlah Tuhan di dalam aktivitas dan kehidupan kami, terkhusus adik-adik kami semuanya, baik di sekolah maupun di kebaktian sekolah minggu secara online. Ya Tuhan, dalam tumbuh kembangnya, mulai dari yang kecil, Tuhan yang memampukan dan senantiasa menjaga hati dan pikiran mereka. Dalam pelajaran, Tuhan juga yang memberkati seluruh mata pelajaran yang akan mereka dapatkan melalui daring. Dan kiranya Tuhan juga yang menyertai seluruh orang tua, memberkati dalam segala pekerjaan, dan memampukan orang tua kami untuk ikut serta membangun jiwa dan hati rohani adik-adik kami seturut dengan kehendak-Mu di tahun 2021 ini. Berkati kami Tuhan, berkati anak-anak-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Mari berikan persembahan dengan hati yang sukacita. Sebelumnya, mari kita bernyanyi dari lagu Adalah Sukacita di Hatiku. Tuhan
Marilah kita berdoa untuk persembahan yang telah kita kumpulkan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menampakkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu adik-adikku semuanya. Yang pastinya kita berdoa, kita tetap sehat dan bersemangat di tahun 2021 ini. Shalom, Horas.